Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan, kita bersyukur dalam kasih karunia Tuhan, di mana kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan saat ini izinkan saya untuk sharing firman Tuhan dalam renungan pagi kita yang ada. Di dalam Lukas pasal yang ke-7, pada ayat yang pertama saya akan bacakan di dalam Lukas pasal yang ke-7, di mana judul peringkopnya adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruhnya itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Haleluya. Dari ayat bacaan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana seorang yang disebutkan sebagai seorang perwira di Kapernaum, di mana ia boleh memiliki hamba yang disembuhkan Tuhan. Pelajaran penting apa yang bisa kita pelajari dari seorang perwira ini? Yang saya pelajari bahwa yang pertama, di mana ia ketika tahu bahwa ada Yesus yang menjadi tabib penyembuh, maka ketika dia melihat keadaan daripada hambanya yang sedang sakit, inilah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh perwira Kapernaum itu, di mana dia memiliki satu tantangan iman. Dia mengambil keputusan. Itu yang saya katakan, iman itu merupakan dasar keputusan seseorang, ya. Jadi kalau ia mengalami apa yang saya percayalah perwira ini tentu belum percayalah kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhan ataupun juga Allah yang ada. Tetapi ini yang saya mau katakan, di dalam kehidupan perwira ini, ketika ia harus mengambil keputusan, melihat keadaan, melihat daripada hambanya yang sakit itu, maka ia mengambil keputusan, ia beriman kepada Yesus. Dengan kata lain, dia mulai menyuruh daripada setiap orang-orang yang dia kenal dalam hal ini untuk memanggil Yesus. Dan ini yang saya mau katakan, dalam kondisi apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus sanggup untuk menolong dalam kehidupan kita. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan di mana harus mengambil keputusan, ambillah keputusan secara tepat, yaitu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dan ini yang dilakukan oleh perwira tersebut. Yang kedua, saya pelajari bahwa bagaimana perwira itu ketika ia boleh melihat keadaan daripada hamba yang dikasihinya sedang mengalami sakit, maka apa yang terjadi? Ia lalu dengan imannya, ia mulai mencoba untuk meminta tolong. Dikatakan di situ bagaimana ia mendengar tentang Yesus dalam ayat yang ketiga, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Itu yang saya katakan tadi, bahwa orang yang dalam kondisi terdesak, kondisi terjepit, di mana bukan dianya, tetapi karena dia mengasihi hambanya, maka ia pun mengorbankan apa yang menjadi posisinya sebagai perwira pada saat itu. Dengan kata lain, dengan iman, ia mulai mengambil keputusan untuk memanggil Yesus. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Setelah itu, maka di sini kita bisa melihat ketika ia mulai menyuruh tua-tua Yahudi untuk memintanya, maka dikatakan apa? Di dalam ayat yang ke-6, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka.
Perhatikan di sini, apa yang menjadi keputusan perwira Kapernaum itu sendiri adalah sesuatu hal yang tidak mudah dalam kehidupannya sebagai seorang perwira pada saat itu. Tetapi itu yang terjadi, Yesus menghargai apa yang menjadi iman daripada perwira tersebut. Maka apa yang bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-6 dalam Lukas 7 ini, Yesus pergi bersama-sama dengan mereka menuju ke rumah perwira Kapernaum itu sendiri. Ini yang perlu kita pahami dalam keimanan kita, bahwa apa yang menjadi tanggung jawab kita ketika kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Marilah kita mulai melihat bahwa iman itu menjadikan perwira itu berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan apa yang menjadi perbuatannya, Yesus selalu mendatanginya, di mana dikatakan dalam ayat sebelumnya bagaimana dia mengasihi bangsa kita dan dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami, ya kan? Tetapi di sini Yesus melihat ada iman dalam kehidupan perwira tersebut, sehingga dia mau merelakan dirinya, merendahkan dirinya sebagai seorang perwira pada saat itu, di mana dia memerintahkan kepada tua-tua Yahudi untuk memanggil Tuhan Yesus, dan artinya dia percayakan kesembuhan hamba yang dia kasih ini oleh kuasa di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Namun yang saya katakan tadi, belum tentu pada saat itu dia memiliki keyakinan akan hal itu. Maksud saya begini, dia bukan orang yang percaya kepada Allah. Dia adalah orang yang dikatakan itu sebagai bagian daripada orang-orang yang tidak percaya. Nah, ini yang saya katakan, pada saat dia melihat hamba itu, maka dia mengasihi dan dia akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan imannya dia bilang bahwa mari bawa Tuhan Yesus ke sini, mari bawa Yesus ke sini. Dan apa yang terjadi selanjutnya, Yesus pun berkenan dengan apa yang menjadi tindakan perwira tersebut. Nah, selanjutnya kita pelajari di sini ada hal yang juga menjadi bagian daripada perwira tersebut yang luar biasa. Apa yang bisa saya pelajari ataupun yang kita pelajari di sini, bahwa ketika ia datang kepada Kristus, maka dia tidak lalu berkata, kalau kita kembali kepada ayat-ayat ini ya, tidak dikatakan apa di sini, waktu dikatakan dalam ayat yang ke-6, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Perhatikan di sini. Kalau ayat-ayat sebelumnya dikatakan bagaimana tua-tua itu datang kepada Yesus dengan mengatasnamakan karya, dengan mengataskan apa yang sudah dilakukan perwira itu. Dia membantu bangsa kita, dia membantu pembangunan bait Allah, dia membantu pembangunan daripada rumah ibadat, ya kan, pada saat itu. Nah, tetapi pada kesempatan perwira itu datang, dia menyuruh daripada hamba-hambanya, dikatakan apa? Bagaimana dia menyuruh sahabat-sahabatnya, yaitu yang tua-tua itu sendiri, untuk mengatakan apa? Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Perhatikan di sini, ada hal yang luar biasa yang menjadi iman daripada perwira tersebut. Dia tidak menganggap apa yang sudah menjadi karyanya selama ini, dengan dia menolong, membantu pembangunan rumah ibadat daripada orang-orang Yahudi pada saat itu, lalu itu yang menjadi dasarnya untuk dia berhak menerima apa yang harusnya dia dapatkan. Tidak demikian. Dia tidak mengalami itu. Dia tidak menyatakan itu. Malah dia katakan, aku orang yang tidak layak untuk menghadap kepadamu. Inilah hal yang juga menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita yang ada sebagai anak-anak Tuhan. Mari lupakan apa yang menjadi karya yang kita boleh kerjakan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kalaupun kita bisa mengerjakan itu, kalaupun kita bisa melakukan itu, tetapi dalam situasi kondisi seperti yang kita alami hari-hari ini, marilah rendahkan hati kita. Marilah kita mulai datang kepada Tuhan dengan iman, di mana kita yakin bahwa hanya Tuhan yang menolong kita. Mari dengan iman kita percaya bahwa dengan iman maka kita akan melihat perkenanan Tuhan di dalamnya. Bahkan dengan segala kerendahan hati, tidak dengan apa yang menjadi karya yang kita kerjakan selama ini, maka kita datang kepada Tuhan. Tetapi justru dalam kerendahan hati kita berkata, kalau bukan Tuhan kami tidak bisa seperti ini. Kalau bukan karena Tuhan kami tidak ada seperti ini. Itu sebabnya saya perlu Tuhan, saya butuhkan pertolongan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yesus berkata dalam ayat yang ke-9 di dalam pasal yang ke-7 ini, dalam Lukas pasal 7 ini dikatakan apa? Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak mengikuti dia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Ada pujian.
ada pujian dari ketulusan hati perwira itu, maka Tuhan sendiri memuji apa yang terjadi di dalam iman daripada perwira tersebut ya. Dia memujinya, dan bukan hanya sampai di situ. Apa yang terjadi bahwa dalam ayat yang ke-10 selanjutnya dikatakan bagaimana hamba itu sembuh. Ia mengalami bukti daripada imannya yang ada. Inilah juga yang harusnya menjadi dasar dalam kehidupan kita yang ada. Mari Bapak Ibu, situasi apa yang kau hadapi hari-hari ini, keadaan apa yang kau hadapi hari-hari ini, bahkan sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti kita akan menjalani kehidupan kita. Tetapi marilah andalkan imanmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam segala tantangan apapun, percayalah bahwa imanmu itulah yang akan membawa engkau bahkan berkenan kepada Allah. Bukan karyamu, bukan apa yang menjadi kebanggaan-kebanggaan hasilmu, tetapi imanmu dalam segala kerendahan hati, apa yang menjadi karya kita, apa yang sudah menjadi hal-hal yang memberkati hidup kita, itu pun semua karena anugerah Tuhan, bukan karena hebat dan pintarnya kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita lakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dengan iman, sehingga dengan iman kita boleh diperkenan kepada Allah. Maka dengan iman dan dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memuji apa yang menjadi iman percaya kita, sebagaimana Tuhan memuji iman perwira tersebut. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih buat kesempatan di mana kami boleh ada bersama belajar akan apa yang menjadi renungan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang ada, memberkati dalam aktivitas mereka sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya hal-hal baik yang daripada Tuhan itulah yang menjadi bagian dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Haleluya. Sukses beserta Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.